Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bun. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakah wa nusalli wa nusallimu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman nafi'an ladzi tanfa'una. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terus pundi kabarnya? Saya sedaya nggih, Bapak Ibu. Maka suatu kenikmatan ya, salah satu yang menjadi doanya Nabi kepada umatnya. Ya, terus kita semua ini insyaallah masuk golongan yang Nabi doakan. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, ibu-ibu, bapak-bapak, Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya. Nabi niko mendoakan umatnya, ya Allah berkahilah umatku pada pagi hari. Maka barang siapa yang bangun menjalankan sholat subuh, kemudian tidak melanjutkan dengan istirahat atau tidur, melainkan melanjutkan dengan kajian, aktivitas, bekerja, maka itu termasuk golongan yang Nabi doakan ya, mendapatkan apa? Keberkahan. Dan tidak ada sesuatu yang lebih besar di dunia ini, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, selain mendapatkan doa dari Nabi yang maknanya keberkahan. Ya. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan, supados kula lan panjenengan sami saged silaturahmi, bermajlis, bertolabul ilmi di waktu dan tempat yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, jamaah sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang karena dakwah beliau, perjuangan beliau, yang Islam ini tumbuh di negara Arab sana, dulu namanya itu Mekah sama Yathrib. Yathrib saat ini dados napa? Madinah. Bisa kita rasakan Islam yang Nabi ajarkan teng pundi niki, Pak? Sidoarjo. Nah, Sidoarjo Nggodean. Ya, bisa kita rasakan di tempat kita masing-masing. Maka ini adalah wasilah perjuangan dan dakwah Nabi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, alhamdulillah bisa bersilaturahmi lagi, nggih. Walaupun ngapunten tadi nggih, Pak, sedikit terlambat karena terjebak nih koteng Bangju. Hampir saya panik nggak bisa ke sini. Karena tadi betul roda 4 nggih. Akhirnya buka Google Map nih kok, diarahkan masuk sampai tembus pundi di KUA. Nah, KUA baru bedat. Wah, saya udah hampir telepon, wah ini nggak bisa lewat ini. Saya udah mikir gimana ini, 6:30 kan repot Pak. Alhamdulillah Allah takdirkan dan mudahkan kita dapat ngaji dan bersilaturahmi lagi. Maka Bapak Ibu, kita akan sedikit membahas setengah jam sampai 45 menit ke depan tentang pokok perkara seorang muslim. Ya, pokok perkara seorang muslim yang wajib dia ketahui dan dia amalkan. Terus tidak dikatakan seorang muslim sampai dia mengerjakan 5 perkara ini. Ya. 5, 6. Ya. Karena 6 perkara ini menjadi pokok dasar seseorang itu menjadi seorang muslim. Ya. Kalau Islam secara administratif gampang. Gimana Bapak Ibu? Gampang. Muslim secara administratif negara ya KTP, gitu. Islam secara administratif akhirat ya kita asyhadu alla ilaha illallah Muhammadar Rasulullah pun. Tetapi ketika kita hanya melakukan itu kan dasar toh. Orang syahadat itu dasar. Dia pasti masuk surga.
Tetapi nek mboten salat, mboten belajar, mboten mengamalkan syariat Islam, mboten meninggalkan yang haram, nggih konsekuensinya napa? Dicebur rumiyin teng neraka. Kita kan pengen masuk surga tanpa itu. Sehingga 6 pokok ini hendaklah kita pelajari dan kita amalkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di antara pendahuluannya bahwasanya seorang muslim itu ketika hidup ya, bukan hanya menjadi seseorang yang hidup di dunia tanpa tujuan. Terus Gusti Allah nika menciptakan kita, menurunkan kita atau menjadikan kita hidup di dunia niku semua atas tujuan. Maka di antara tujuan yang utama seorang muslim itu adalah apa? Beribadah. Allah berfirman dalam surat apa? Az-Zariyat, ini sangat terkenal. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, ini pokok dasar. Tidaklah kami ini ciptakan dari golongan jin dan manusia kecuali Allah perintahkan atasnya untuk beribadah. Bapak Ibu, kita semua mungkin mempunyai kendaraan, motor, sepeda, ya, ada yang punya mobil. Ya, setiap kendaraan yang kita punya itu rata-rata saka pabrike digawani yang namanya buku petunjuk. Ya nomboten. Contoh ini misalnya bahkan sekarang nopo sik ngetren sepeda listrik. Saat ini saya banyak dapati yang sepuh niku njaluk anak ro cucune kon nukoke sepeda listrik. Nah, goteng masjid. Nah, saya kemarin diceritani simbah saya dari istri nih kok dari Surabaya minta nopo dibelikan sepeda listrik supaya bisa berangkat ke masjid sendiri rasa dadak diterke. Maka semua kendaraan itu Allah manusia bekali ya, yaitu perakitnya itu membekali dengan buku petunjuk. Contoh nih motor ada servis berkala gitu. Ganti oli motor, ganti oli mobil, check up rutin. Bahkan sepeda listrik niku 6 bulan sekali harus dicekkan walaupun tidak ada masalah. Artinya apa Bapak Ibu? Bahkan benda mati pun itu dibekali buku petunjuk supaya awet. Buku petunjuk ini disebut napa? Arahan. Nah, terus umpamanya Bapak Ibu tumbas mobil motor kan ada. Setiap 1000 km pertama serviskan. 500 km pertama misalnya servis. 1000 km pertama ganti oli misalnya. Nah, kalau semua itu dilanggar kira-kira kendaraannya awet mboten? Jebol. Saya punya teman itu diaman dulu, motornya jebol. Kenapa? Orang ganti oli 6 bulan, Pak. Motornya itu enggak ganti oli 6 bulan. Sampai tukang oli asap. Jebol. Karena orang moco buku petunjuk. Wong kita kadang ganti oli telat 3 bulan aja, motor kita sudah memberikan tanda-tanda. Lah sama juga manusia Bapak Ibu. Allah berikan kita petunjuk berupa Al-Quran dan Sunnah. Ini pokok. Mangke wonten ijma, kias, sebagian berpendapat af'al atau qaul sahabah. Lah nek menungso niki orang gatekke buku petunjuke, kira-kira jebol mboten? Nah, jebol, Pak. Allah berfirman dalam surat An-Najm ya. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Manusia itu tidak akan mendapatkan kecuali apa yang diusahakannya. Ya. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Wa anna sa'yahu saufa yura. Sesuk bakalan do ndelok kabeh, do mresani kabeh napa hasil jerih payah yang dia usahakan. Ya. Tsumma yujza'ul jazaa'al aufa. Setelah itu mereka semua akan diberikan balasan terhadap janji-janji balasan yang sempurna. Maka nggak bisa Bapak Ibu kalau kita ini hidup orang nggak teke buku petunjuk. Nggih napa mboten? Ibarat motor mau ora diganti oli 6 bulan gitu jebol. Manusia kalau nggak memperhatikan tujuan diciptakannya dalam Al-Qur'an dan Sunnah, maka hidup ini rasane biasa-biasa mawon. Nggih napa mboten? Ora enek tujuane. Wis moro-moro engko pun sedo. Pas sedo njaluk kon urip malih. Sakit mboten? Ada kisahnya tidak? Ada. Dalam Al-Qur'an lagi. Wa hum yastarikhuna fiha rabbana
Orang-orang yang di neraka itu bilang kepada Allah, "Ya Rob, akhrijna na'mal sholihan ghairal ladzi kunna na'mal." Ngomong pun sedoni kok. Ya, yang berada dalam neraka, Allah katakan mereka berdoa, "Wahai Tuhan kami, kembalikan kami ke dunia." Ya. Buat apa kira Bapak Ibu? Bukan buat ngopi. Bukan buat dahar nopo, seblak. Nopo-nopo, sego goreng boten. Mereka minta kepada Allah untuk kembali ke dunia, apa? Mengerjakan amal soleh yang dahulu kita kerjakan. Yang dahulu tidak pernah mereka kerjakan. Ya, terus mungkin Bapak Ibu kita semua, diri ini pribadi, kadang nek ibadah, kadang ngerosone nopo futur. Apa itu futur Bapak Ibu? Males, putus asa. Kok sholat rasane biasa mawon gitu. Tadi mungkin Bapak Ibu zikir istighfaran nikmat sekali gitu. Kadang nek pas lagi maksiat zikir aja nggak nikmat. Kadang nek pas lalai ya mbok Ramadan we kadang biasa mawon. Kadang kita sudah rutin sholat kok rasanya biasa. Maka ada yang salah. Napa Bapak Ibu? Saat kita merasa mungkin ibadah kita biasa saja, maka kehadiran Bapak Ibu kita semua di tempat ini ngaji kan ibadah yang luar biasa. Kadang nek malas kan orang dengarkan ngomong tuh capek, Bu. Apalagi duduk gitu. Itu jutaan dambaan jutaan orang yang sekarang pun sido. Kadang kita bangun subuh ngantuk, Pak. Pemene saiki subuhe gasik gitu. Jam 4 kurang 5. Saya kadang kalau diminta kajian subuh, saya langsung tanya takmirnya. Komate jam pinten, Pak? Saya pernah datang itu karena kalau di MBS kan, Masjid Besar Sleman Kota itu komatnya agak lama, Pak. 20 sampai 25 menit kalau subuh. Nah, ternyata di masjid saya rutin ngisi ini ukur 10-15 menit. Sampai sana jamaah bubar. Saya lanjut sholat, saatnya durung sholat iki kan kacau. Karena subuhnya nama maju. Kadang saya tanya, "Oke Pak, nanti tak sholat di jalan dulu." Takutnya tidak nyanda. Kadang kita menyesalkan apa gersulo bahasanya. Sholat subuh yang kadang kita gersulo nih, kajian yang kadang kita merasa gersulo nih, atau ibadah apapun yang kadang kita merasa tidak nikmat. Niku dambaan jutaan orang. Saat niki pun sido. Pengen berada di posisi kita sakit napa? Ibadah. Nah, maka ini jamaah yang dirahmati Allah. Allah berikan kita semua pedoman berupa Al-Quran dan Sunnah sebagai buku petunjuk. Ibarat benda mati itu ada servis berkala. Nek menungso niku wonten servis berkala nih mboten. Ramadan nih kok. 3 bulan lagi Ramadan, Pak. Insya Allah, ya. Bulan Februari. Nanti 2030, ya. Semoga Allah memanjangkan umur kita. 2000 pinten, Pak? 2030. Nah, ini takmir sibuk nih. Kenapa, Pak, takmir sibuk? Ramadan ping kalih. Nah, 2030 Ramadan kita 2 kali. Ya. 2030 1 tahun dalam kalender Masehi Ramadan ping pindo. Nah, ini sibuk nih kita. Di servis ping pindo. Ya. Maka jamaah yang dirahmati Allah, inilah yang pertama. Pendahuluannya bahwasanya pokok perkara seorang muslim, dia harus memahami. Ya, manusia itu Allah ciptakan pentingnya, utamanya beribadah kepada Allah. Pertanyaannya, Ustadz, lantas manusia seorang muslim ketika hidup di dunia, apakah tidak memperhatikan dunia? Memperhatikan boten nek kita niki bahasana apa? Urip napa hidup di dunia memperhatikan boten? Memperhatikan. Wong muslim ini kudu sukses. Ya, suksesnya seorang muslim niki napa? Bermanfaat. Ya. Suksesnya seorang muslim adalah napa? Bermanfaat. Seminimal mungkin nek boten manfaat napa? Aja ngrugike wong liya. Niki pun sukses. Al muslimu man salima. Ya, seorang muslim itu yang selamat daripadanya lisan dan juga tangannya. Pun nek jenengan nasihati anak cucu ini wong sukses niku kalih. Napa? Sik pertama wong sik saged manfaat. Lewat ilmune napa lewat hartane napa lewat uluran tangane. Nek boten saged manfaat, minimal sesuk kowe loro napa aja ngrugike wong liya perkara lisan lan. Nah, ini pun sukses. Ya.
Seorang muslim adalah yang selamat daripadanya orang lain dari fitnah tangan dan juga mulutnya. Maka orang muslim niku tujuan utamanya pokok perkara ini selain ibadah kalian Gusti Allah niku napa? Tidak melupakan urusan dunia. Ya. Napa contohnya? Allah berfirman nggih, wala tansa nasibaka minad dunya. Kowe kabeh iki ra entuk lali. Kalian urusan terhadap urusan jatah perkara kalian di dunia. Maka nggak bisa kalau anak bojone ngelih, yuk sholat tahajud baik. Nah, sholat tahajud itu sunnah yang luar biasa dan harus kita kerjakan. Kalau kita bisa gitu. Tapi ya kudu jenengane wong lanang ya kudu apa kerja. Misalnya suaminya sudah kerja gitu, golek duit, usaha, kerja, ngenai bulanan. Suaminya sama anaknya, Bu, hari ini masak apa? Jabarin apa? Yuk, poso wae. Duitnya enek, lauke enek, tinggal masak. Gitu. Maka solusi di dunia ini juga perlu usaha. Ya. Maka Allah katakan wa anna lil insani illa ma sa'a. Manusia itu tidak akan mendapatkan kecuali yang akan dia usahakan. Yang kan nggak mungkin ya Allah bendino sak yuta gendenge dibolongi. Sakit mboten? Mboten. Maka setiap orang itu nggih nyuwun sewu. Tes satu. Wah. Tes, wah. Mati nih, Pak. Halo, halo. Wah. Baterainya telas no, Pak. Tes. Nah. Maka manusia itu jamaah yang dirahmati Allah terhadap perkara dunia saja Allah perintahkan apa? Tidak boleh lupa. Laki-laki ketika sudah beranak istri wajib menafkahi, wajib berusaha, wajib bekerja. Sehingga semua itu apa nilainya juga ibadah. Nah, maka muslim niko janjane cara hidup paling komplit. Ya. Oh iya. Siap, matur suwun. Maka seorang muslim ini kenapa? Cara seorang muslim adalah mereka yang memiliki pandangan hidup paling lengkap. Kenapa? Allah wajibkan untuk ibadah tanpa melupakan urusan dunia. Nah, ini paling benar. Maka jamaah yang dirahmati Allah, pokok perkara seorang muslim yang wajib dia pelajari ada 6. Nah, tadi baru pendahuluan ya Pak. Terus pendahuluannya kita niki ya, jangan sampai lupa terhadap tujuan diciptakannya kita untuk beribadah tanpa melupakan urusan kita di dunia. Tetap harus hidup bermanfaat, sukses ya, dalam pandangan hidup kita masing-masing. Atau sukses niku bukan dalam pandangan orang lain. Sukses niku ya kadang kalau orang tua itu memaksakan anaknya sukses di mata tonggone. Nah, orang tua memaksakan anak sukses ning mata tonggone. Ya. Padahal sukses niku adalah subjektif, gitu. Ada orang yang saged tumbas motor niku pun sukses. Ada orang yang terbebas dari hutang yang dulu pernah dia lakukan niku sukses. Maka jangan pernah bandingkan suksesmu dengan orang lain. Karena medan perangnya beda, senjatanya nggih beda. Wonten wong sik ket lahir pun sugih, gitu. Ada orang yang sejak lahir harus berjuang. Maka suksesnya A dan B beda. Maka kita sebagai manusia, sebagai orang tua misalnya, harus mendidik keluarga anak kita memiliki pandangan sukses itu apa? Bermanfaat dan tidak merugikan orang lain. Maka pokok perkara seorang muslim yang wajib dia pelajari dan dia amalkan yang pertama adalah, kita bahas satu persatu dengan SPJ. Nama niku PJ, singkat, padat, jelas. Nah, gila Bapak Ibu. Yang pertama adalah seorang muslim kudu napa bertauhid kepada Allah. Nah, ini pokok dasar. Terus kalaupun beriman, asyhadu alla ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, ini paling dasar niku bertauhid. Tidak boleh menyekutukan Allah dengan siapapun dalam 3 hal. Monggo Bapak Ibu nek ajeng ngunjuk lan napa dirahabi
lauknya masing-masing monggo. Terus ngajine santai supados mboten ngantuk, gitu. Saya juga tak minum. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, seorang muslim pokok perkara nih kudu bertauhid kalian Allah. Tidak boleh menyekutukan dengan siapapun dalam 3 hal. Napa? Pertama, tidak boleh menyekutukan Allah dalam peribadahan. Ini yang pertama. Maka seseorang niko tidak boleh berlaku syirik kepada Allah. Nah, ini bahaya. Mungkin kapan-kapan sakit dibahas. Usul syirik niku ada 9. Pokok perkara syirik itu ada 9 dan 9 ini termasuk dari dosa besar. Intinya seorang muslim harus bertauhid kepada Allah dalam hal peribadahan. Ya. Sampun Bapak Ibu? Ya. Apa itu bertauhid gitu? Bertauhid itu maknanya menjadikan Allah tunggal, satu, dalam hal yang menjadi kekhususannya. Nah, menjadikan Allah satu dalam hal kekhususannya. Maka hal kekhususan yang pertama adalah hal ibadah. Kamu jelas? Jelas. Yang kedua, tidak boleh menyekutukan Allah dalam hal rububiyah. Rububiyah itu maknanya apa? Allah itu satu-satunya Tuhan yang mengatur seluruh alam. Bahasa Arabnya al-mudabbir. Mudabbir ini apa? Mengatur. Ya. Semua yang terjadi di dunia ini atas kehendaknya. Baik di langit, di dunia, di seluruh alam semesta ini, semua telah Allah tuliskan sebelumnya. Maka kinten-kinten kumpulnya kita di sini niku wonten sebabnya mboten? Ada. Allah jadikan setiap takdir yang kita alami pasti ada sebabnya. Sebabnya apa? Dalam sebuah hadis dikatakan man yuridillah bihi khairan yatafaqahu fiddin. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka Allah jadikan dia faham agama. Maka Bapak Ibu saged rawuh kajian rutin teng mriki napa teng tempat-tempat lain niku jangan kita pikir tanpa sebab atau ujuk-ujuk boten. Itu adalah bentuk Allah cinta kepada kita semua. Napa? Mendekatkan ke majelis ilmu. Dan kita tidak boleh menyekutukan Allah dalam hal peraturan seluruh alam. Nah, terus kita nggak boleh napa? Mempercayai ada yang dapat menghidupkan, mematikan, memberikan rizki, memberikan hidup, mengatur seluruh alam, memberikan manfaat dan mudarat kecuali Allah. Pun niki paling tenang. Ya. Sekarang saya tanya ke Bapak Ibu, saat niki apalagi di kota nih kok banyak wong mumet. Nggih napa mboten, Pak? Ah nggih, saat niki akeh wong mumet. Bahkan wong turah duitnya malah justru akeh sing paling mumet. Nek jenengan sakniki teng psikologi, nah niku mobilnya apik-apik lho. Gitu. Tenan nih kok. Obatnya mahal. Kenapa Bapak Ibu? Orang sekarang banyak mumet. Kalau kita nyuwun sewu mungkin saya pernah ngisi kajian teng Temanggung sebulan yang lalu, Pak. Jamaahnya segini, ribuan, juga 1000 ada. Niku nggak saya dapati di wajah mereka mumet. Padahal mau gunung. Kenapa? Saya perhatikan Bapak Ibu. Kenapa sekarang banyak orang itu pusing? Banyak wong mumet. Sehingga obatnya orang mumet itu apa? Ketemu wong sik luwih mumet. Nah, ini ketawa jangan-jangan kita ya mumet nih, Pak. Nah, gitu. Ketemu wong sik luwih mumet jut podo-podo cerita. Akhirnya napa pulang bersyukur. Oh, alhamdulillah ya Allah ternyata enek sik luwih mumet bangun aku. Jadi nggak ada di dunia ini nggak ada yang namanya jalan buntu, nggak ada. Selama kita hidup itu Allah berikan jalan keluar. Nek pun sedo pun final. Nek tasih sugeng masih hidup pasti ada jalan keluar. Kenapa sekarang banyak orang pusing? Kalau dalam Islam itu diajarkan Bapak Ibu. Kuncinya siji, nek pengen ora mumet napa? Jangan memikirkan sesuatu yang bukan ranah kita. Nah, final mboten? Nah, final. Contohnya apa rezeki. Sesok niki ade entuk piro niki bukan jatahnya kita.
bukan ranahnya kita, tapi berusaha, ya kerja, keluar rumah, berkarya, bekerja, berdagang, nah ini ku ranah kita. Sesuk bakal entuk piro badine, ya ini kan rezekine Gusti Allah. Contoh malih napa? Omongan tanggane. Nah, kita nggak bisa ngatur seluruh orang itu ngomong kita baik, nggak mungkin. Kanjeng Nabi saja yang paling manusia yang Allah maksumkan, terbebas dari kesalahan. Itu banyak saja yang masih membenci dan mempersekusi kok. Ya, bahkan banyak yang menghalang-halangi. Apalagi kita semua yang kelasnya umat Nabi yang jauh sekali daripada orang-orang yang hidup di zaman Nabi, tentu pasti ada sedikit banyak yang mengomentari. Maka rezeki, omongan orang, terus perkara besok. Ya. Contoh lagi nama orang yang sudah sakit. Orang sakit mendekati ajalnya, ya misal usia sudah, sakit sudah, tapi dia tidak beriman. Sehingga orang pun gerah usia, tapi tidak ada iman. Ketika mau meninggal yang dipikirkan bondone, lemahku kayak piye, mobilku kayak piye, gitu. Dia memikirkan sesuatu yang bukan ranahnya. Niku pensut, pun sedo nggih mboten dikubur bareng kok. Gitu. Yang kita bawa itu justru hal yang kita sedekahkan, hal yang kita usahakan. Maka ini coba diomongkan ke orang-orang psikologis pasti sepakat. Ya, banyaknya orang sekarang pusing itu karena memikirkan sesuatu yang bukan kehendaknya dan yang membuat pusing pikirannya sendiri. Nah, maka Bapak Ibu nek kita di masalah yo ada waktunya kalau ora dipikir. Dalam artian kita lepaskan sejenak. Nah, apalagi hal-hal yang tidak kita bawa mati, ojo dipikir jeru-jeru. Gitu. Tapi nek utang kudu dipikir jeru. Karena itu dibawa mati Bapak Ibu. Gitu. Pernah itu ada kajian waris. Ustaz, kalau yang ditinggalkan itu hartanya miliaran, itu kan yang dibagi enak. Dia nobatin Pak. Orang tua meninggalkan harta 10 miliar. Anaknya gur loro. Bahkan enak bagi nih. Gitu. Kalau anaknya satu perempuan, satu laki-laki, perempuannya setengah, laki-laki dapat sisa. Ibunya kalau punya anak berarti dapat 1/8. Enak badan? Enak. Nek duitnya kata. Pertanyaannya yang diwariskan bukan harta, utang. Ustaz, orang tua meninggalkan utang, apakah diwariskan? Ya diwariskan. Gitu loh. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita tidak boleh mempercayai di dunia ini ada yang dapat memberikan manfaat mudarat yang mengatur seluruh alam, yang menjadikan sebab akibat, yang menciptakan dan menghilangkan kecuali Allah. Niki pun tenang. Sehingga Ali bin Abi Thalib dulu ngendika Bapak Ibu, apa yang tidak menjadi milik kita, iku ora bakal nemu awak dhewe. Ya. Apa yang tidak menjadi milik kita gitu, sekeras apapun kita berusaha tidak akan kita dapati. Rizki contohnya. Ya. Ini rizki bukan Pak air minum. Rizki. Tapi kalau bukan rizki saya, sedekat apapun kalau nggak saya minum kan nggak jadi rizki saya. Ya, saya minum dulu. Biar jadi rizki Pak. Nah ini sudah saya minum berarti ini jatah saya. Yang situ belum. Gitu. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah ini, kita nggak boleh menyekutukan Allah dalam hal rububiyah. Apa itu? Bahwasanya hanya Allah yang mengatur, menghidupkan, mematikan, memberikan rizki, memberikan sehat dan sakit, dan memberikan manfaat dan mudarat. Sehingga hati kita nanti bakal tenang, keimanan kita tidak tercederai. Ya. Dan yang ketiga jamaah yang dirahmati Allah, kita juga perlu bertauhid kepada Allah dalam hal nama dan juga sifat-sifatnya. Tanpa menanyakan bagaimana, tanpa menghilangkan maknanya, tanpa mentafsirkan dengan dalil yang tidak ada pun. Kita imani semua nama dan sifat Allah yang Allah sebutkan atau yang Nabi sebutkan. Karena sifatnya Allah tidak sama dengan sifatnya makhluknya. Gini boten. Allah Maha melihat, Maha mendengar, Maha melihat, Maha mendengar. Tapi penglihatan dan pendengarannya Allah tidak sama dengan penglihatan dan pendengaran makhluk. Allah Maha mengetahui Bapak Ibu. Gini boten. Gih. Allah alim. Manusia juga Allah titipkan ilmu.
Tapi ilmunya Allah tidak sama dengan ilmunya manusia. Ilmunya Allah niko tidak didahului oleh ketidaktahuan dan tidak diakhiri oleh kelupaan. Kalau ilmunya kita manusia, nopo diawali oleh tidak tahu, diakhiri oleh lupa. Keluar masjid kadang nanti kita lupa. Misalnya mau ngendikon apa nggih? Dulu kita ngafal aja juga gitu. Ngafal susah payah 1 jam, metu masjid lali sehalaman. Itu biasa, itu manusia. Nek ora lali bala bahaya. Kudu dirukyah niku. Karena sifat lupa ini adalah sifat yang melazimi sosok manusia. Bahkan orang paling pintar pun coba. Salah satu orang yang pintar yang diceritakan dalam sejarah adalah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini kalau baca Quran itu buka 2 halaman gini, halaman satunya ditutup. Karena takut kalau buka 2 gini, dua-duanya hafal. Iya Pak. Hani kita mbok ditutup kabeh ora hafal. Imam Syafi'i itu kalau baca Al-Quran bukan kitab. Buka gini, kalau ngapal tutup halaman sebelahnya. Karena takut. Beliau ngomong, kalau buka semua saya takut nanti semuanya saya hafal. Nah, itu saja kenapa? Imam Syafi'i lupa. Ketika di pasar tidak sengaja, mohon maaf, lihat nopo betisnya perempuan. Cuman lihat betisnya perempuan ora sengaja kena angin. Sekarang berapa banyak ora saku duning pasar nggih. Saya punya teman orang Yaman itu, Pak. Kuliah di UNY. Jadi waktu Ramadan 2 tahun lalu, saya waktu awal pulang dari Yaman, saya ngisi di masjid dekat UNY. Saya ceramah gini-gini. Jamaah saya itu ada orang Yaman. Saya samperi cerita banyak. Oh, kamu orang yang saya dulu belajar di Yaman, ngobrol lama, sampai tukeran WhatsApp, sampai sekarang masih kontak-kontakan. Jadi memang ada pertukaran pelajar dari orang Yaman ke Indonesia. Banyak di UNY, UII, dan lain sebagainya. Dia cerita, saya nggak kuat di Indonesia. Kenapa? Setiap saya keluar asrama selalu melihat orang tidak berpakaian. Saya kaget, Pak. Ngawur kamu ini. Bayangkan, nyun sewu. Karena bagi mereka orang tidak berpakaian ini kurang go jilbab. Orang go jilbab mawon mereka seperti melihat nyun sewu orang tidak berpakaian. Bayangkan, Bu. Jadi nundak-nunduk, weh. Sampai sekarang akhirnya saya udah nggak bisa. Kalau seperti ini. Jadi ya memperbanyak istighfar. Kan nek nunduk terus ya nabrak toh, Bu. Ya. Akhirnya saya mengurangi dosa saya cuma istighfar. Saking maksiat itu mempengaruhi ilmu ataupun hafalan kita. Nah, karena kalau waktu kita di Yaman itu luar biasa. Semua serba tertutup. Ya. Maka saya jelaskan di sini seperti ini. Dia bilang seperti itu, apalagi dia ngomong apalagi saya pergi ke mall, kata dia mall. Wah, ya mumet nek weneng mall mumet. Tak omongi jangan ke pantai ya. Saya mumet wenaan. Gitu Pak, pun yang masjid-masjid aja saya bilang gitu. Kenapa Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Lah ini, ya. Bahkan Imam Syafi'i itu lupa ketika nggak sengaja. Nah, sekarang kan delok HP langsung ojo gitu. PKE pandangan pertama juga dilanjut dosa. Yang tidak berdosa itu pandangan pertama. Tapi nek dilanjut terus ya itu gugur jadi dosa. Ya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini yang ketiga kita mengimani nama dan sifatnya Allah tanpa menanyakan bagaimana, tanpa menghilangkan maknanya dan mengimani secara utuh. Di antara dalilnya jamaah yang dirahmati Allah dalam sebuah hadis dikatakan haqqullah 'alal ibad an ya'buduhu ya wala yusyriku bihi syai'a. Hak Allah atas hambanya adalah mereka beribadah kepada Allah tanpa menyekutukannya, tanpa berbuat syirik. Nah ini pun. Yang pertama sampun rampung, Bapak Ibu sampun selesai nggih. Sekarang pokok perkara yang kedua. Napa Bapak Ibu pokok perkara seorang muslim itu adalah ittiba'ur rasul. Ya. Seorang muslim itu hendaklah mengikuti jalannya, jejaknya Nabi. Dalam hal apa Bapak Ibu? Beribadah. Kalau kita ada pertanyaan, Ustadz, kita niki napa wong muslim? Pertanyaannya bagaimana cara menjadi seorang muslim yang baik? Atau bagaimana cara berislam dengan Islam yang baik? Maka apa? Mengikuti apa yang dikerjakan
para sahabat. Napa Pak? Sahabat itu hidup di zaman A1-nya masih ada. Siapa itu? Nabi. Jadi sahabat itu hidup di saat nabinya ada, Bapak Ibu. Nek orang ngerti langsung takon Nabi, hukumnya langsung turun. Kita hidup di zaman Nabi sudah wafat. Sehingga mulai dalil, berijtihad, mencari ijma, mencari qiyas, melihat pendapat ulama terdahulu. Kalau sahabat enggak tahu hukumnya, tanya Nabi. Maka dikatakan sebaik-baik generasi adalah sahabat. Dan setelahnya, dan setelahnya, dan setelahnya. Maka penting bagi kita untuk mengikuti petunjuk Nabi. Ya. Karena dalam jadi tidak semua, Bapak Ibu, jadi dalam penjelasan itu ada yang sifatnya sunnah mutlak. Ya. Sunnah mutlak itu yang kaitannya apa Bapak Ibu? Kaitannya adalah agama. Contoh apa? Nabi puasa Senin Kemis. Contoh lagi apa Bapak Ibu? Nabi puasa Senin Kemis, Nabi puasa Daud, Nabi bangun malam, gitu, dan lain sebagainya. Tetapi ada yang kaitannya itu adat. Ya, contohnya apa? Nabi bergamis. Ya. Jadi kalau kita gamis ini enggak sunnah. Ya, tidak dikatakan sunnah murni kecuali kita meniatkan mengikuti Nabi. Ya, saya gamisan ini kenapa Bapak Ibu? Karena teng Yaman itu 24 jam kudu gamisan. Kita pilihannya dua Pak, Bu. Kalau di Yaman tuh kalau nggak gamisan sarungan. Gitu. Tapi saya lebih suka pakai gamis karena dobelannya bisa celana. Karena kalau di Yaman pakai celana niku aib. Jadi pelajar nih pakai celana itu aib. Padahal kalau di Indonesia ya bendinani pakai celana panjang. Sehingga di sana tuh Bapak Ibu nggak bakal dapati laki-laki nih ora gamisan yo pasti nggo sarung. Nah, pasti itu. Ya. Maka termasuk contohnya gamis, apalagi yang Nabi dulu kerjakan. Misalnya seperti surban, atau misalnya Nabi memanjangkan rambutnya, yang kaitannya kehidupan sehari. Itu semua bisa bernilai pahala. Ketika apa? Kita mengikuti untuk sebagai bentuk cinta kepada Nabi. Karena itu semua bentuknya urf. Urf itu apa? Adat. Sebagaimana di Jawa punya adatnya masing-masing gitu. Misalnya nek mantenan apa batian. Orang Arab nek ndelok batik rodok wagu, Pak. Kalau kita kumpul persatuan pelajar, kenapa? Hanya kelambi kembang-kembang. Ya. Tapi itu adat kita. Bagi mereka asing, bagi kita biasa. Ya. Maka ini pentingnya kita mengikuti apa yang menjadi sunnah Nabi. Ya, dalam Al-Quran dikatakan surat Al-Imran ayat 31. Ya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni ya yuhibbukumullah. Ya. Apabila kalian semua itu ya ingin Allah cintai, ya, maka cintailah atau ikutilah fattabi'uni, ikutilah aku, ya, yaitu Rasul. Ya. Maka pentingnya kita belajar sejarah, mengikuti sunnah-sunnah daripada para nabi. Ya. Kemudian dikatakan dalam sebuah hadis, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Ya. Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada perintahnya, maka amalan itu tertolak. Nah, ini perlu pembahasan sangat panjang. Tapi paling aman dan selamat kita mengikuti apa yang Nabi dan para sahabat kerjakan. Ya, karena itu dan termasuk daripada pahala adalah ikhlas. Maka Syekh Abdurrahman Ibnu Qasim itu menuliskan Bapak Ibu, 2 syarat diterimanya ibadah. Ya. 2 syarat diterimanya ibadah. Napa kira-kira Bapak Ibu? Kinten-kinten napa nih? Yang pertama adalah niatnya kudu ikhlas. Yang kedua sesuai dengan syariat petunjuk Nabi. Kalau tidak sesuai dengan petunjuk Nabi tapi ikhlas juga tidak diterima. Tapi kalau sesuai petunjuk Nabi ora ikhlas ya ora ditompo. Terus kudu menjalankan dua hal ini. Ya, sampun Bapak Ibu? Masih semangat? Napa pun sumuk nih? Nah. Yang ketiga, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pokok perkara seorang muslim hendaklah dia apa? Ya, iqamatus shalah, menegakkan salat. Ya. Salat ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah dalam sebuah hadis dikatakan inna awwalu ma yuhsabu indallahi as-shalah. Yang pertama kali Allah hisab niku napa? Salate. Ambok haji ping 10, umrah ping 50.
Nek ora tau salat habaan mantsura. Napa? Sia-sia. Bendina sedekah 100.000. Bendina poso Daud. Tapi mboten ya tidak pernah salat niku akan sia-sia. Ibarat salat ini Bapak Ibu, tiket pertama kita masuk surga. Karena salat adalah amalan yang pertama kali Allah hisab. Dulu waktu saya pertama ngisi di sini, kita sampaikan tentang keutamaan dan fadilah sholat. Dan datanya belum berubah, nggih. Saya belum ngecek lagi. Cuman orang Indonesia ini yang sholat belum ada setengah dari populasi yang ada. Dan yang jamaah itu baru 2%. Terus orang Indonesia ini 86%, niku yang sholat baru 37,8. Dari 37,8 yang jamaah baru 2%. Nah, maka Bapak Ibu jangan heran kalau di masjid ketemunya itu saja, you know? Itu saja Pak. Ya. Kecuali masjid-masjid musafir, gitu. Sampai saya punya majelis tafsir niku jamaah kajian rutin saya di salah satu masjid di Jalan Magelang sana. Itu jamaah kalau hilang kemungkinannya 2. Nek ora gerah nggih pun sedo. Jamaah hilang niku 2, nek ora gerah nggih sedo. Saya ada jamaah lagi tafsir niku jamaahnya 40 orang. 40 orang itu usianya 40 ke atas. Enggak ada yang 20, 30 itu enggak ada. Sehingga menandakan regenerasi yang ada di sekeliling kita tentang sholat ini masih perlu didakwahkan. Walaupun sholat ini dasar, kadang orang kok sholat terus. Nah, sholat ini adalah amal yang pertama kali Allah hisab. Dan sholat ini kedudukannya dalam Islam sebagai tiang. Ibarat bangunan orang enek tiangi langsung ambruk. Bapak Ibu kulolan panjenengan sedaya bangun bangunan 6 lantai nek tiangi gur tiang sak lantai nopo tiangi sekopring ora usah disenggol mawon ambruk. Itulah kita nek ngaku Islam ora tahu sholat sebagaimana bangunan yang tidak bertiang. Ya Allah katakan dalam firman-Nya inna sholata tanha anil fakhsya'i wal munkar. Itu sholat niku menghalangi seseorang dari perbuatan keji dan munkar. Simple Bapak Ibu. Untuk menurunkan angka kejahatan, angka pencurian, angka perzinaan, angka perbuatan maksiat itu satu. Tegakkan sholat, angka-angka itu turun. Yakin Bapak Ibu. Kenapa orang sekarang banyak perbuatan keji? Banyak perzinaan, banyak pembunuhan. Nek zaman biyen krungu pembunuhan ning Kabupaten Sleman iku longko, gitu. Nek zaman biyen ajeng medal jam pinten wae aman. Kenapa orang dulu menjaga sholat? Simbah-simbah kita orang terdahulu. Ya. Sekarang kenapa banyak kejahatan merajalela bahkan di sekeliling kita? Ya karena orang saja untuk sholat lupa. Sehari seminggu pisan Jumatan. You know? Ini gue golek sik wonten sego berkati. Nah, nek model seperti ini ya kualitasnya yang didapatkan sebagaimana yang dia usahakan. Ya. Saya itu beberapa kali dapati di masjid-masjid besar karena nasi berkatnya itu di belakang, soft yang paling penuh itu soft deretan nasi berkat. Nah, piye carane iki ning ngarep tapi nek sego berkat ning ngarep iki nggih mboten patut terus ya ora wangun. Tapi nek di belakang yang penuh itu soft di pelataran. Karena bar sholat langsung. Wah. Saya pernah mendapati itu ada anak kecil, entah SD atau SMP, 2 orang ngambil nasi berkatnya 5. Itu udah dimarahi sama penjaganya, saya kejar Pak. Saya nasihati Pak, ini bahaya. Ini bibit-bibit nyuwun sewu saged korupsi kalau seperti ini. Ora jatah dijimuk gitu. Saya nasihati kabur Pak pakai sepeda listrik boncengan itu. Saya doakan semoga gede ini jadi wong jujur gitu Pak ya. Karena bahaya dari kecil aja udah punya pikiran kayak gitu kan. Kan jatahnya udah tahu pemberian kan ya 1. Kecuali oke, boleh ngambil 2 sisa. Oke ngambil 3, ini ngambil 5. Ya. Nah ini repot. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hendaklah kita menegakkan sholat dan jadikan sholat bukan hanya penggugur kewajiban, tapi jadikan sholat sebagai bentuk syukur kita kepada Allah. Apa? Allah memberikan nikmat, rizki, kehidupan, keimanan. Syukur kita bentuk peribadahan adalah dengan menjalankan sholat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah,
kemudian selanjutnya ya sampai jam 6 ya Bapak Ibu. Hendaklah setiap muslim jam 7 Pak nggih. Membalah mundur Pak nggih. Sampai jam 7 ya Bapak Ibu. Hendaklah setiap muslim, yang keempat pokok perkaranya adalah memakan rezeki yang halal. Mencari ya, ini yang keempat, pokok perkara seorang muslim adalah mencari dan memakan hanya rezeki yang halal dan menjauhi segala yang haram Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kenapa kok pokoknya itu kita harus mencari dan makan rezeki yang halal? Karena apa yang kita makan, apa yang kita cari itu mempengaruhi iman dan doa kita. Dalam sebuah hadis ada orang bendino dongo Bapak Ibu. Setiap hari doa, itu dalam hadis ada. Ya Rob, ya Rob. Kenapa kita setiap hari berdoa tapi tidak pernah dikabulkan? Kata Nabi apa? Bagaimana orang itu akan dikabulkan? Wamal basu haram, Muhammad amuhu haram wa gudiya bil haram. Bagaimana orang itu mau Allah kabulkan kalau makanannya saja haram, bajunya aja haram. Apa yang dia peroleh dari perkara yang haram. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, banyak sedikit itu tidak masalah. Tapi yang masalah adalah bagaimana halal, haram dan berkahnya. Yakinlah setiap rizki yang dicari oleh proses yang haram, maka akan cepat habis oleh perkara yang haram juga. Tapi rezeki yang diperoleh oleh jalan yang halal itu akan terasa berkah dan cukup. Ya, duit sik kata seorang ini, nek golek lewat perkara haram itu akan cepat habis. Saya punya banyak jamaah pengusaha itu cerita. Ya, dulu saya pendapatan, dulu di dompet saya itu saat minimal 500 juta kemana-mana, tapi nggak pernah cukup. Sekarang saya meninggalkan semua yang telah saya ketahui bahwasanya itu haram. Sekarang ya sebulanan cukuplah. Ya. Bagi dia itu 30 sampai 100 juta itu kecil katanya Pak. Dulu dia minimal sehari gembol 500. Tapi karena haram pasti habis. Saya nggak bayangkan 100 entek sedino nggo ngopo gitu Pak. Ini bingung ini jajake sak RT nopo. Tapi sekarang dia cerita dia tinggalkan semua itu. Bulanannya mungkin cuma 30 sampai 100 dari usaha yang dia peroleh lewat halal ini. Tapi dia rasakan Pak, saat dengan uang segini itu nggak ada 1/10 yang dulu saya punya. Tapi sekarang saya merasa cukup. Anak istri saya baik. Dulu ada saja masalah, anak saya pasti masalah, istri saya pasti kena masalah. Saya ya wonge pasti masalah. Ditake tapi di masalah ira tenang Pak. Akhirnya dia tinggalkan semua itu. Dia dapatkan sesuatu yang lebih sedikit. Tapi dengan proses yang halal dia mendapatkan apa yang namanya kenyamanan. Anaknya jadi ramah masalah, di sekolah baik, istrinya jadi baik, keluarganya jadi harmonis. Kenapa? Dia tinggalkan semua perkara yang haram walaupun itu nilainya banyak. Maka ini ternyata pokok seorang muslim apa? Mencari dan memakan hanya rezeki yang halal. Banyak sedikit niku masalah rasa. Nah, ono sik 10 cukup, ono sik 5 cukup. Enak 100 nggih mboten cukup. Apa? Dirinya sendirilah yang menjadikan sifat qanaah atau tidak. Maknanya apa Bapak Ibu? Manusia itu kalau dipikir, nek selagi tanah itu belum memenuhi perut kita, kita itu pasti nyari lebih. Dagangannya pun saya tuh usahanya halal Ustaz. Tapi kenapa saya sudah dapat 10 pengen 15? Saya itu manusiawi. Kenapa? Selagi tanah belum memenuhi perut kita, kita pasti minta lebih. Tapi bagaimana kita menyikapinya dengan syukur. Ada kalanya untung ya kita menyisikan untuk orang lain. Ada kalanya rugi ya kita maknai. Masa bendino untung terus, itu menjadikan manusia lali. You know? Kalau rugi mboten napa-napa nggih. Tapi nek rugi terus nggih mumet nggih. Maka itu jamaah. Allah katakan ya. Nabi katakan dalam hadisnya sesungguhnya yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, dan kita harus menjauhi perkara yang syubhat. Allah juga katakan dalam firman-Nya, ya ayyuhar rasul kulu minat thayyibati wa'malu sholihah. Wahai para rasul, makanlah dari apa yang baik dan beramalah soleh. Dalam sebuah hadis Nabi katakan innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiba. Sesungguhnya Allah itu maha baik dan Allah tidak menerima kecuali yang baik. Yang kelima, jamaah yang dirahmati Allah, saya ringkas 2 poin selanjutnya. Bahwasanya pokok perkara seorang muslim adalah memiliki akhlak yang baik.
Singkatnya, seorang muslim adalah yang selamat tetangganya atasnya dari gangguan lisan dan tangannya. Ya, dalam sebuah Al-Qur'an Allah katakan dalam firman-Nya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Ya. Sesungguhnya engkau Nabi Muhammad SAW berada di atas budi pekerti yang agung. Dan salah satu tujuan diutusnya Nabi adalah liutammima makarimal akhlak. Apa? Untuk menyempurnakan akhlak umatnya. Ya. Maka dalam sebuah hadis dikatakan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ketika kita mengaku sebagai seorang muslim, jadilah pribadi yang berakhlak baik. Gimana contohnya? Mengikuti ya apa-apa yang Nabi ajarkan dalam hal muamalah. Ya, contoh manusia paling sempurna dalam segi semua, guys, salah satunya akhlaknya adalah Nabi kita. Ya. Nabi kita, Rasul Nabi Muhammad SAW tidak pernah membalas keburukan dengan keburukan serupa. Hanya kita tontonan sinetron, nah pasti balas dendam, gitu. Tapi Nabi enggak membalas keburukan itu dengan kebaikan yang bahkan tidak pernah dikira oleh orang jahat sekalipun. Ya, terus wong jahat nek bendino diapi ini lama-lama akan luluh. Dan Islam itu, dakwah Islam itu enggak menggunakan pedang dan kekerasan. Orang banyak masuk Islam lewat dakwah dengan akhlak, lewat dakwah dengan ilmu. Ya. Ini yang kelima dan yang terakhir jamaah yang dirahmati Allah. Pokok perkara seorang muslim selain berakhlak yang baik, hendaklah senantiasa menuntut ilmu dan beramal dengannya. Jadi kalau kita berislam itu nggak bisa kalau nggak nuntut ilmu. Nggak bisa kok nggak beramal. Atau beramal tanpa ilmu nggak bisa. Ya. Jadi seorang muslim kudu ngaji, kudu ngaos, dan mengamalkan apa yang dipelajari. Agama ini dilandasi oleh ilmu Bapak Ibu. Maka Allah katakan dalam Quran, ya fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada orang yang ahlinya kalau kamu tidak tahu. Nek motore rusak ojo ngomong karo ustaz. Gitu. Kan nggak mungkin diruqyah juga. Ya. Nek loro untu ya ojo moro ning tukang bengkel. Gitu. Ke dokter. Misal ada masalah fikih, ada masalah ibadah, mungkin bisa konsultasi ke ustaz. Gitu. Pertanian, perikanan, tanyalah ke ahlinya. Kita ini nggak bisa mengerjakan semuanya sendiri. Karena setiap orang Allah berikan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Maka dalam kita beragama perlunya berilmu dan bertanya. Sehingga dalam beramal, kita ini sesuai dengan apa yang diajarkan. Boten apa boten ngarang kiambak. Kalau kita ngarang dalam hal ibadah walaupun itu baik, maka ibadah kita bisa tertolak. Dan kebutuhan manusia akan ilmu itu jauh melebihi kebutuhan manusia terhadap harta. Ya. Harta itu kalau dikeluarkan berkurang, ilmu kalau dikeluarkan bertambah. Harta kita yang menjaganya, ilmu yang menjaga kita. Contohnya apa? Orang itu kalau berilmu, Allah jadikan lewat wasilah ilmu menjaga pribadinya. Karena apa Bapak Ibu? Tahu ini halal, tahu ini haram. Ya. Terakhir Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, closing statement dari materi yang kita paparkan, setiap kita melakukan aktivitas, ya, output niku bahasa keren. Bahasa lawasi keluaran dari ilmu yang kita pelajari nopo. Ya. Manusia itu ketika sudah mempelajari 6 hal ini, ketika ingin beraktivitas, memikirkan apa yang namanya manajemen risiko. Napa niku Ustaz? Ya kalau kita mau maksiat kudu konsekuen. Pripun konsekuennya? Jangan mencari pembenaran terhadap maksiat yang kita kerjakan. Punik tergelincir kemaksiatan segera bertobat. Dan kalau maksiat lagi kudu siap ya. Jadi kalau saya maksiat saya juga siap. Besok akan dihisap. Kalau saya malas berbuat taat, kita juga harus konsekuen. Besok nggak akan mendapatkan nikmat. Nah ini keluaran dari apa yang kita pelajari, kita memahami manusia itu sangat butuh dengan ilmu, karena dengan sebab ilmulah manusia dapat beribadah lebih maksimal. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa nggih, sudah hampir 1 jam, pukul 7.
Apabila banyak kebaikan itu sungguh dari Allah, apabila banyak kesalahan sungguh dari kami pribadi. Saya doakan Bapak Ibu panjang yuswa, sehat selalu, dilancarkan, diberkahkan usia dan rezekinya, dan siapa saja yang hadir di majelis ini setelah pulang Allah lepaskan dari segala masalah, masalah hutang, ekonomi, keluarga dan apapun itu, sehingga kita hidup dengan kehidupan yang baik. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.